Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsah Maimunah. Di sini akan menjelaskan topik 9, yaitu pengenalan software Zahir Accounting. Yang pertama, ini ada pengenalan Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting ini kita lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya tanpa mengetahui cara pembuatan jurnal. Jurnalnya akan dibuat secara otomatis, berjumlah lebih dari satu. Misalnya, jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, pembayaran, uang muka, jurnal pencadangan, penghapusan piutang. Nah, demikian dengan jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan. Grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan digunakan kembali pada transaksi yang lain. Nah, jadi di Zahir versi 6.1 ini, 6.1, itu tuh ada fasilitas menu. Nah, di situ ada kayak file, setting, dan lain-lain. Klik menu file jika kita membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama. Lalu menu setting dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening, perkiraan, mengisi saldo piutang utang usaha, saldo persediaan, dan mengatur bahasa. Lalu yang C itu melalui menutup tutup buku dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan atau tutup buku akhir tahun. Lalu yang D ada menu window, itu untuk menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan pandang samping. Lalu yang E itu dapat menampilkan panduan penggunaan program, video training, mendownload update baru, mengirim email, saran, dan lain-lain kepada pihak Zahir. Fasilitasnya yang kedua itu ada fasilitas menu aplikasi dan modul, yaitu ini ada dashboard, ini digunakan untuk melihat tampilan grafik, atau neraca laba rugi, analisis rasio keuangan. Nah, bisa juga melihat reminder piutang atau utang yang sudah jatuh tempo. Lalu data-data digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di accounting. Lalu ada buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, dan membuat buku besar per akun. Lalu di sini ada modul penjualan juga. Nah, ada di modul penjualan ini ada beberapa fasilitas, yaitu jurnal penjualan untuk menghitung transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Lalu ada jurnal pembayar piutang, menghitung transaksi pemasukan kas, jurnal pengembalian untuk pengembalian kelebihan pembayaran utang, penghapusan utang untuk penghapus utang yang tidak tertagih. Di modul pembelian ada jurnal pembelian, pembayaran utang usaha, penerimaan kelebihan pembayaran utang usaha, dan penghapusan utang. Lalu di modul ada modul kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Fasilitasnya ada transfer kas masuk, kas keluar, dan rekonsiliasi bank. Lalu ada modul persediaan. Di sini ada jurnal persediaan, pemindahan barang, stock of name, dan penentuan harga jual. Lalu ada laporan di Zahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk, tidak hanya laporan keuangan, tetapi bisa berhubungan dengan manajemen, laporan grafis, analisis rasio, dan laporan lainnya. Lalu ada search, fasilitas ini untuk tracking atau mencari data yang kita ketik. Lalu ini penyusunannya ada kayak gini: jurnal umum, neraca saldo, buku besar penyesuaian, buku besar pembantu, dan neraca laju. Nah, ini kita langsung aja ke kita buka aplikasi Zahirnya. Nah, ini kita udah buka aplikasi Zahirnya. Yang pertama kita klik aja membuat data baru. Lalu nama perusahaannya kita klik PT Sumber Energi. Alamat perusahaannya negaranya Indonesia.
Kota Jakarta. Kode posnya asal aja. Teleponnya juga ini asal aja. Emailnya juga. Websitenya nggak usah diisi, lalu lanjutkan. Ini kita ganti jadi Januari. Kalau udah, ini lokasi untuk menyimpannya itu, kita mau nyimpan di, saya mau nyimpan di data saya aja biar gampang. Komputer akuntansi. Udah, kita klik save. Lalu lanjutkan. Ini nggak usah diisi, lanjutkan. Kalau udah membuat data baru, proses. Klik OK. Nah, kalau udah, kita tunggu. Nah, ini kita klik yang data-data. Nah, kita buka yang data rekening. Nih, kalau udah dia kayak gini, kita switch aja. Nah, kalau udah kita sesuaikan dulu. Untuk yang piutang usahanya ini kita edit. Piutang usahanya kita ganti jadi piutang dagang. Kalau udah rekam. Ini kalau udah kita keluar lagi. Usaha. Lalu persediaan 1. Edit. Ini jadi persediaan kalau udah usaha juga kita edit jadi hutang dagang. Udah rekam. Udah kita ganti lagi penjualan. Ini penjualan produk 1. Edit jadi penjualan barang dagang. Lalu rekam. Kalau udah baru kita add data di sini. Ini kita namain harga baru rekam. Kalau udah kita ke setting, lalu kita klik saldo awal. Lalu kalau kita klik saldo awal akun. Nah, di sini kan udah ada. Nah, kita isi untuk kas. Kita isi nominalnya sebesar 3.500.000. Rekam. Maaf, salah.
setting lagi, scroll ke bawah. Rp3.500.000 baru tuh yang banknya kita isi 25.500.000. Baru piutang dagangnya itu 4.550.000. Lalu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang 13.819.000. Lalu asuransi dibayar di muka 2.300.000. Kendaraan 125 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan juga, tapi karena dia kredit kita kasih min 12.500.000. Lalu hutang dagang itu 16.875.000. Lalu hutang gaji 2.115.000. Lalu hutang bank sebesar 81.375.000. Lalu modal di setor itu sebesar 35.500.000. Lalu laba ditahan sebesar 26.300.000. Kita perkas yang tadi ini. Nah, kalau udah kita lihat nilai history balance itu harus 0 kayak gini. Nah, kalau udah berarti itu udah benar, udah balance, lalu kita klik rekam. Nah, kalau udah sekian pertemuan topik 9 pengenalan aplikasi Zahir. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.